12 hal yang wajib kamu ketahui sebelum kamu menyentuh usia 30 tahun. Namanya umur ini merupakan sesuatu yang gak bisa terelakkan. Dan semakin nambah umur tentunya semakin panjang hidup dijalani. Jadinya, pasti kamu pernah menyesali beberapa hal yang kamu lakukan sebelumnya. Misalnya, nyesel nih kenapa dulu aku ambil keputusan seperti itu. Kok hidupku sekarang jauh dari bayanganku di beberapa tahun yang lalu ya? Sumpah nih, nyesel banget dulu nggak mulai menggapai impianku lebih cepet. Malah kalah sama rasa males dan maunya leha-leha buat nyantai. Nah, sekarang ini kalau diperhatikan, banyak orang yang mulai menyesali dan mempertanyakan keputusan mereka di masa lalu, apalagi saat usianya udah menginjak 30-an tahun. No, Mbak M nggak bilang kalau umur 30-an tahun itu menakutkan ya. Tapi di fase kepala 3, hidup tiap orang emang udah mulai serius nih. Di usia ini, kita mulai melihat hasil dari pilihan-pilihan yang kita ambil di usia 20-an. Bahkan saat masih belasan tahun juga. Makanya nih, biar kamu nggak kaget atau nyesel pas sampai di fase itu, Mbak M udah ngumpulin wise words dari para senior dan juga insight dari mereka atas 12 hal penting yang perlu diketahui sebelum menginjak usia 30. Supaya semua menjadi lebih siap dan nggak terjebak penyesalan di usia 30 tahun. Yang pertama, jangan bandingin dirimu sama orang lain. Banyak orang mulai ngerasa cemas gitu menginjak usia 30 tahun. Rasanya karirnya kok belum sukses, finansialnya kok belum stabil, kok belum punya pasangan, belum punya rumah, belum bisa jalan-jalan tamasya keliling dunia, sampai juga belum bisa bahagiin orang tua. Sedangkan teman-temannya udah bisa achieve. Mbak M berkali-kali diingetin kalau hidup itu bukan ajang balapan. Titik mulai orang lain itu beda sama yang kamu punya. Masing-masing orang juga punya pace yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan sebagai pewaris, ada yang ditakdirkan sebagai perintis. Ini aja udah beda. Ada juga yang kelihatannya punya hidupnya tuh lancar-lancar aja. Tapi ternyata punya struggle lain yang kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang kita iriin, iri juga ke kita. Who knows kan? Yang bikin capek itu bukan karena progres kita lambat, tapi karena kita itu sibuk ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. So, daripada ngeliat ke samping terus, mending fokus aja ke diri sendiri. Nikmatin aja setiap kemajuan kecil yang kamu buat. Karena disitulah sebetulnya tuh kamu sedang berkembang menjadi versi lebih baik dari dirimu. Yang kedua, beli pengalaman sebanyak-banyaknya selagi kamu masih bisa. Ya, kita semua pasti senang ya kalau berhasil lebih banyak yang kita impiin sejak lama. Tapi gimana kalau dengan beli pengalaman? Banyak orang yang bilang, selagi masih muda, carilah pengalaman sebanyak mungkin. Enggak. Mbak M nggak ngomongin pengalaman di kerjaan. Experience yang dimaksud ini di sini tuh kayak traveling ke tempat yang kamu mau, nonton konser penyanyi favoritmu, dan lain sebagainya. Kesenangan yang kita dapat dari membeli pengalaman ini bakal jauh lebih nempel, lebih berkesan, dan juga bisa kamu kenang serta kamu ceritain kembali suatu saat nanti. Dibanding cuma dengan beli barang-barang yang kamu suka. Bukan berarti Mbak M nggak ngebolehin kamu beli barang yang kamu suka ya. Boleh, tetap boleh. Tapi mumpung masih muda, coba deh pertimbangin juga buat beli experience. Yang ketiga, jangan takut sendiri. Ada yang bilang, kalau kamu memiliki kekuatan untuk makan sendiri di restoran atau menonton sendiri di bioskop, kamu bisa melakukan apapun dalam hidup. Mungkin kamu udah sering banget denger ini. Well, kutipan ini ada benernya. Kamu emang gak perlu merasa takut melakukan aktivitas sendirian. Karena menurut penelitian, melakukan sesuatu sendirian justru punya benefit. Seperti memberikan kamu kesempatan menikmati aktivitasnya dengan cara kamu sendiri, mengenal diri kamu sendiri, dan juga belajar untuk lebih mandiri. Yes, Mbak M bisa ngomong gini soalnya Mbak M juga udah ngalamin yang namanya makan sendirian di public place, sama juga nonton di bioskop sendirian. Yang keempat, jangan sering-sering overthinking. Mungkin kamu pernah ketemu orang yang suka mikirin segala sesuatunya terlalu dalam. Atau jangan-jangan kamu termasuk salah satunya. Kadang, orang overthinking itu mikir kalau mereka mikirin segala hal dengan detail, panjang dan penuh kehati-hatian, outputnya mereka bakal bisa nemuin keputusan yang terbaik. Tapi, seringkali terjadi itu mereka stuck di tengah jalan saking banyaknya yang dipikirin. Karena dari overthinking yang itu, dia jadi ragu-ragu, takut, dan juga was-was sama pendapat orang. Overthinking itu suka banget bikin hal yang sebenarnya simple jadi terasa berat. So, kalau kamu sadar punya tendensi ini, coba alihin fokus kamu sejenak pas lagi overthinking. Misalnya olahraga dulu, baca buku dulu, atau ngelakuin apapun yang bisa menenangkan pikiran kamu. Yang kelima, beraniin diri buat ambil resiko dan gak takut sama kegagalan. Bosnya Mbak M pernah ngomong ke Mbak M, kalau usia-usia muda, apalagi usia 20-an itu, merupakan waktu terbaik buat kamu bereksperimen. Misal dengan nyobain hal-hal baru. Beraniin diri buat keluar dari zona nyaman kamu dan lihat sejauh apa kemampuan kamu.
Terutama nih buat kamu-kamu yang belum terikat tanggung jawab besar misalnya untuk urusan keluarga ataupun cicilan. Tiap risiko yang kamu ambil, baik itu berujung pada keberhasilan atau kegagalan, bakalan kasih kamu kesempatan buat berkembang dan tentunya pelajaran yang berharga. Contohnya mungkin dengan kamu rantau ke kota baru, mulai bisnis baru, atau coba bidang yang berbeda dari bidangmu sekarang. Yang keenam, karir kita tuh nggak harus selalu linear. Ingat, nggak semua orang tuh bisa langsung dapetin karir impiannya. Kadang, kamu harus nyoba-nyoba dulu, pindah kerja, atau bahkan ganti arah karir buat tahu mana sih yang sebenarnya paling cocok buat kamu. Dan hal itu nggak masalah sama sekali. Even kalau pekerjaanmu sekarang ini nggak sesuai dengan jurusan kamu yang dulu. Ini bukan berarti kamu gagal dan gak layak di bidang kamu. Jangan pernah mikir begini ya, oke? Yang paling penting adalah kamu tuh mau belajar dan berkembang di situ. Jujur Mbak M juga sekarang kerjaannya melenceng jauh dari jurusannya Mbak M. After all, di dunia kerja itu, kalau kamu udah berpengalaman, yang dilihat itu kemampuanmu di bidangmu sekarang. Kalau kamu berhasil mempelajari berbagai bidang itu, bukan yang makin bagus. Kan artinya kamu makin jago. Dan ya, kalau kata orang Indo mah, makin palu gada, ya kan? Yang ketujuh, network sama dengan network. Kalau kamu udah terjun di dunia kerja, usahakan bangun network yang baik dengan orang-orang sekitar lingkup profesional kamu. Tapi ingat ya, networking itu bukan hanya sekedar nyimpan nomor kontak, basa-basi pas jam kerja, atau sekedar say hi pas lagi papasan. Lebih dari itu, networking itu berarti kamu membangun hubungan yang tulus, sehat, dan saling menguntungkan. Kunci dari networking itu ada di dua hal, respect and trust. Kalau keduanya kuat, networking kamu bisa jadi sumber peluang di masa depan. Misalnya kayak info lowongan kerja yang nggak dipublish secara umum, atau juga kolaborasi bisnis kalau salah satu dari kalian punya bisnis. Dan tentunya kesempatan-kesempatan lain yang kita belum tahu. Yang kedelapan, terus belajar dan mengembangkan skill baru. Dunia kerja sekarang ini cepet banget berubahnya. Makanya di dunia kerja ini, kamu dituntut buat terus update dan belajar skill baru, supaya tetap relevan dan nggak ketinggalan. Skill yang kamu punya hari ini bisa jadi udah gak kepake atau obsolete di kemudian hari. Apalagi sekarang, sainganmu bukan cuma manusia, tapi juga AI yang makin canggih dan bisa ngerjain beberapa pekerjaan manusia. That's why, upgrade terus dirimu dengan hal-hal baru yang bisa ningkatin value-mu di dunia kerja. Kalau one day kamu dikasih kepercayaan ngerjain pekerjaan yang agak nyerempet dari bidangmu, jangan langsung buru-buru kesel. Bisa jadi nih, itu merupakan kesempatan buat belajar hal baru. Dan sebenarnya, secara nggak langsung, orang-orang emang percaya kamu tuh punya kemampuan melebihi yang kamu sadari nih. Yang kesembilan, kerja keras penting, tapi jangan lupa buat hidup. Pernah dengar soal hustle culture? Itu loh, culture kekinian yang ngaitin kesuksesan sama produktivitas dan kesibukan yang berlebihan. Yang mana tuh sering banget ngorbanin waktu istirahat. Sangat nggak work-life balance kan? Mbak M saranin kamu jangan begini. Why? Hustle culture ini berpotensi bikin kamu burn out. Karena keseharian kamu tuh diisi dengan kerja, sampai badan sama otak kamu sendiri capek. Padahal ya, istirahat itu juga penting. Kegiatan pribadi kayak healing, me time, atau kumpul bareng keluarga juga bagian hidup yang harus kamu jaga. Supaya kamu tetap Tetap waras, oke? Kerja keras itu penting, yes, apalagi kalau masih usia 20-an. Tapi ingat, manusia punya limit. Bayangin deh, kalau kamu kerja terus tanpa jeda, kesehatanmu baik mental maupun fisik bakal jadi taruhannya. So, sayangin dirimu sendiri juga ya. Yang ke-10, start nabung dan investasi mulai dari sekarang. Kalau kamu udah punya penghasilan sendiri, coba sisihin sebagiannya buat tabungan dan investasi. Mumpung masih muda, artinya kamu punya banyak waktu buat mempelajari cara kamu manage aset, mencoba dan nemuin instrumen investasi yang paling pas sama profil risiko kamu juga. Mulai dari nominal kecil nggak masalah, yang penting kamu konsisten, nanti kamu bakal ngerasain sendiri hasilnya. Oh ya, jangan lupa juga sediain atau sisihin sebagian uang kamu buat dana darurat yang bisa nge-cover biaya hidup kamu. Kalau bisa sekitar 3-6 bulan biaya hidup kamu. Soalnya amit-amit kalau suatu saat kita butuh cadangan dana nih, karena suatu kondisi tak terduga, misal nih amit-amit lagi, kalau kita kehilangan pekerjaan. Yang 11, spend better, bukan spend less. Dulu kita sering dengar nasihat, jangan boros-boros, jangan ngeluarin uang lebih banyak dari penghasilan. Tapi sebetulnya, maksudnya tuh kita harus bijak dalam menggunakan uang. Jadi inti yang sebenarnya tuh bukan spend less, tapi spend better. Iya, bukan mengeluarkan lebih dikit, tapi mengeluarkan uangnya dengan lebih baik atau bijak. Misal, kamu butuh beli barang, kamu dikasih pilihan nih. Barang yang punya kualitas terbaik, tapi harga lebih mahal. Atau barang yang kualitasnya murah, tapi gampang rusak. Yang ujung-ujungnya kamu bakal beli beberapa kali.
Better yang mana ayo? Sama halnya dengan membeli sesuatu yang bikin kamu tuh bahagia. Misalnya ngeluarin uang buat liburan, beli barang yang kamu suka, atau sesekali ngopi sama temen. Hal yang kayak gini tuh nggak jadi negatif selama kamu tahu batasannya. Kuncinya itu di planning sama budgeting. Spend better artinya kamu tahu prioritas. Tahu mana yang benar-benar ngasih value, dan tentunya tetap bisa terkontrol supaya nggak kebablasan ngeluarin uang buat sesuatu yang nggak terlalu kamu butuhin. Last but not least, yang ke-12, jangan ngutang, apalagi pinjol. Please, 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 jangan banget kamu ini terjerat dalam utang apalagi pinjol, dan tentunya lingkaran setan judul. Jangan banget. Apalagi kalau kamu tuh ngutang cuma buat ngikutin gaya hidup. Serius deh, selain bikin kamu capek sendiri, ini bakal nyeret kamu ke masalah finansial yang panjang. Jangan paksain gaya hidup kamu tuh yang gak bisa kamu penuhin. Jangan jadi BPJS lah, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Persetan sama hidup orang yang kamu lihat di sosial media. Ingat, terkadang itu cuma buat persepsi aja, bukan kondisi sebenarnya. Kalau kamu pengen sesuatu tapi uangnya belum cukup, sabar dulu. Tabung pelan-pelan sampai terkumpul dan kamu bisa beli pakai uangmu sendiri. Sama halnya kalau kamu pengen liburan, nonton konser, atau beli barang lain yang kamu suka. Let's say merchandise K-pop. Nikmatin aja proses nunggu dan nabungnya. Karena rasanya nanti bakal jauh lebih lega dan tenang. Soalnya kamu beli itu dari hasil kerja kerasmu sendiri. Oke, tadi itu 12 hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu berumur 30. Gimana? Ada yang mau kamu tambahin nggak nih? Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share juga di kolom komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!